Ada janji besar, ada harapan global, tapi ada juga misteri yang bikin bingung. Ini cerita soal gimana niat baik justru berbenturan sama kenyataan pahit di salah satu hutan hujan paling penting di dunia. Oke, kita mulai dari sini ya. 1 miliar dolar. Angka ini bukan sekadar angka, tapi ini adalah pusat dari semua cerita yang akan kita bongkar. Jadi uang segini banyaknya itu buat apa? Ya, ini adalah bagian dari kesepakatan internasional yang super ambisius. Tujuannya cuma satu, ngelindungin paru-paru dunia dan ngerem laju deforestasi di Indonesia. Taruhannya gede banget. Nah, disinilah anehnya. Dengan duit dan perhatian segede itu, kok datanya malah nunjukin sebaliknya? Inilah pertanyaan kunci yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, coba kita mundur sedikit ya ke awal mula janji ini dibuat. Biar kita paham kenapa kegagalannya itu mengejutkan banget, kita perlu tahu dulu seberapa besar harapan dan ambisi di balik kesepakatan bersejarah ini. Nah, ini yang menarik banget soal posisi Indonesia. Di satu sisi, hutannya itu solusi krusial buat krisis iklim. Tapi di sisi lain, kerusakan yang terjadi justru bikin Indonesia jadi salah satu sumber masalah terbesarnya. Jadi dari sudut pandang manapun, Indonesia itu pemain kunci. Kalau kita lihat timeline-nya, ini kan kelihatan optimis banget ya. Ada komitmen dari pemimpin negara, terus didukung duit dari luar negeri, dan terakhir ada kebijakan nyata di lapangan. Di atas kertas, semuanya kelihatan sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke jantung misterinya nih. Ada gap yang gede banget antara laporan resmi sama kenyataan di lapangan. Ini nih narasi resminya waktu itu. Pesan ke dunia luar tuh jelas. Programnya jalan kok, kita berhasil neken laju kerusakan hutan. Tapi riset independen dari Universitas Maryland nunjukin cerita yang beda banget. Angkanya wow, hampir 2 kali lipat dari klaim pemerintah. Jadi siapa yang bener nih? Disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Dan puncaknya, ini dia yang bikin kaget. Cuma setahun setelah moratorium penyelamatan hutan itu berlaku, Indonesia justru mecahin rekor, tapi rekor paling buruk sedunia buat deforestasi, bahkan ngalahin Brazil. Pertanyaan besarnya, kok bisa? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita coba kupas satu persatu, apa sih yang sebenarnya salah dari janji besar ini. Petunjuk pertama kita ternyata bukan hal baru. Kita harus lihat ke belakang karena akarnya itu udah dalam banget, warisan dari puluhan tahun yang lalu. Intinya gini, selama puluhan tahun, hutan itu nggak dilihat sebagai ekosistem yang harus dilindungi, tapi lebih kayak ATM atau alat politik. Sebuah sistem di mana para elit dapat untung dari nebangin hutan tuh udah mendarah daging. Nggak bisa dong kita tiba-tiba datang bawa 1 miliar dolar terus berharap sistem kayak gitu langsung berubah. Petunjuk kedua, ini lebih rumit lagi. Masalahnya ternyata datang dari dalam pemerintahan sendiri, bukan dari luar tapi konflik internal. Coba deh bayangin, gimana caranya negakin aturan kalau petanya aja beda-beda? Mustahil kan? Ya itulah yang terjadi. Tiap kementerian punya peta sendiri, rebutan kuasa, dan akhirnya nggak ada satupun acuan yang bisa dipegang. Ini sama aja kayak menyabotase programnya dari dalam. Dan petunjuk terakhir, ternyata ada di aturan mainnya sendiri. Ironisnya, kebijakan yang harusnya melindungi hutan, malah punya kelemahan fatal. Nah, ini contoh klasik kebijakan yang di atas kertas kelihatan bagus, tapi prakteknya bolong di mana-mana. Cuma ngelindungin hutan primer, hutan yang masih perawan, tapi ngebiarin hutan sekunder dan lahan gambut. Ini kayak pasang jaring, tapi lubangnya segede gajah. Deforestasi bisa terus jalan secara legal. Dan kita perlu ingat ya, kegagalan ini tuh bukan cuma soal angka karbon atau luas hutan. Ada dampak yang benar-benar dirasain sama manusia dan juga kesehatan kita semua. Coba deh dengerin istilah ini, melangung. Ini nunjukin kalau yang hilang itu bukan cuma pohon, tapi juga rumah, identitas, bahkan ritual sakral yang udah turun-turun-murun. Ini pengingat yang pahit banget ya, bagi sebagian orang, kehilangan hutan itu berarti kehilangan akar budaya mereka. Dan ini koneksi yang wajib kita pahami. Waktu kita ngerusak rumah satwa liar, kita juga ningkatin resiko penyakit loncat dari hewan ke manusia. Jadi, deforestasi itu bukan lagi cuma krisis lingkungan, tapi bisa jadi bom waktu krisis kesehatan publik. Oke, jadi setelah kita lihat semua petunjuknya, sejarahnya, birokrasinya, hukumnya yang lemah, semuanya mengerucut ke satu akar masalah yang paling mendasar.
Ada konsep namanya ekologi politik, dan ini ngebantu kita ngelihat masalahnya dengan benar. Intinya, masalah lingkungan kayak gini tuh bukan cuma masalah teknis, ini masalah politik. Soal siapa yang berkuasa, siapa yang untung dari kerusakan, dan siapa yang jadi korban. Jadi, intinya tuh ini, $1 miliar nggak bisa beli kemauan politik. Apalagi, duit segitu tuh kecil banget dibandingin keuntungan triliunan rupiah dari industri yang justru jadi penyebab deforestasi. Jadi selama kepentingannya lebih berat ke arah eksploitasi, ya perubahan nyata bakal susah banget terjadi. Terus solusinya apa dong? Nah, setidaknya ada 2 pemikiran besar tentang gimana caranya kita bisa maju dari sini. Di satu sisi, ada yang bilang solusinya teknis aja. Kita tanam lagi pohon di lahan yang udah rusak, kita restorasi. Tapi di sisi lain, ada yang bilang, percuma nanam pohon kalau mesin yang nebanginnya masih jalan terus. Kita harus beresin akar masalah ekonominya. Nah, ini kritik yang paling pedes nih. Intinya, kita nggak bisa berharap solusi datang dari pihak-pihak yang selama ini dapat untung dari masalahnya. Menurut pandangan ini, yang dibutuhkan adalah perubahan sistem ekonomi yang fundamental. Kita mulai pembahasan ini dengan janji $1 miliar. Tapi setelah kita telusuri, kayaknya kita semua jadi sadar ya, jawabannya itu jauh lebih rumit dari sekedar uang. Mungkin jawabannya ada di pertanyaan yang lebih dalam, soal kekuasaan, keadilan, dan masa depan seperti apa sih yang sebenarnya kita mau buat planet ini.